Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ustadzah pada pembelajaran hari ini. Kita melanjutkan pembelajaran tematik yang kemarin. Kita sampai pada subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah kondisi geografis Indonesia. Yang kedua adalah kita bahas ide pokok per paragraf. Sedangkan yang ketiga, kita akan membahas tentang perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Kita akan bahas satu persatu, di antaranya yang pertama adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, serta laut Indonesia yang mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati, sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya alam laut yang dimiliki oleh Indonesia, ini akan memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir laut. Nah, kita sampai pada latihan yang pertama. Setelah kalian mendengarkan manfaat kondisi geografis Indonesia terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, maka sekarang coba sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Di sini Ustadzah sudah menyediakan 6 jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut. Silakan kalian tulis jenis pekerjaan itu ke dalam tabel yang sudah disediakan. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Coba perhatikan, di sini ada gambar. Ini adalah kehidupan sosial tatanan masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat dari gambar ini, maka bisa dilihat bahwa ini adalah tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang ini dari berbagai negara tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa mereka tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Selain itu, ada dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Ada 5 dampaknya. Yang pertama adalah komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, dan peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau
daerah maupun negara lain. Yang terakhir, dampak yang terakhir adalah terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, setelah kita belajar tentang kondisi geografis negara Indonesia, dari bacaan tadi, tentu saja kita bisa mencari ide pokok tiap paragraf. Kalian masih ingat tentang cara mencari ide pokok tiap paragraf? Nah, kita ulas kembali apa itu ide pokok. Menurut artinya, ide pokok adalah gagasan inti yang ingin disampaikan dalam paragraf. Sedangkan fungsi dari ide pokok adalah sebagai pokok, patokan, atau dasar acuan suatu paragraf. Letaknya ada di awal maupun di akhir paragraf. Coba kita lihat gambar yang ada di layar kalian. Di sini kita lihat ada gambar penampakan wilayah Indonesia yang berupa laut. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau yang satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah atau perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Ini bisa kita lihat bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila diutamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Masing-masing sila menjiwai antar sila tersebut. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai tersendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Ini adalah makna dari Pancasila. Contoh sikap yang mengamalkan sila dalam Pancasila, ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah pemilihan ketua kelas. Di dalam kegiatan pemilihan ketua kelas itu bisa mencerminkan sila kelima, sila ketiga Persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta juga mencerminkan pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah salah satu contoh sikap yang mengamalkan sila-sila Pancasila. Nah, coba kita saatnya untuk berlatih. Di sini ada 4 sikap. Yang pertama ada sikap perayaan hari besar keagamaan. Kemudian yang kedua adalah sikap gotong royong. Ketiga adalah sikap musyawarah mufakat. Yang keempat adalah sikap menjenguk orang sakit. Tugas kalian adalah di setiap sikap tersebut tuliskan. Sikap itu mencerminkan sila berapa saja, tuangkan pada tabel-tabel seperti ini. Kerjakan di buku tugas kalian. Nah, ini tugas yang terakhir yaitu kerjasama dengan orang tua. Coba mintalah pendapat orang tuamu mengenai perilaku-perilaku orang-orang di wilayah tempat tinggalmu. Adakah perilaku mereka yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila?
Setelah kalian bertanya kepada orang tuamu, silakan tuliskan di buku tugas kalian. Nah, anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya itu pada pembelajaran yang keempat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.